pagi Bu. Kemarin yang vitamin ini ya sendiri ya kan vitamin apa itu ya. Sekarang kita masuk ke gizi, konsep gizi seimbang ya. Di sini ada definisi, sudah dibaca ya slide-nya, kemarin sudah saya kasihkan, berarti sudah dibuka-buka, sudah di print, jumlahnya nggak terlalu banyak seperti yang pertemuan kemarin itu banyak, tapi ini jumlahnya sedikit, cuma 32 lembar ya. Di sini ada pengertian konsep gizi seimbang ya. Menurut Dirjen BKM tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan gizi seimbang itu di mana makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari ini beraneka ragam ya, yang memenuhi 5 kelompok gizi ya. 5 kelompok gizi itu ya apa saja, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral ya, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih dan tidak kekurangan ya. Jadi gizi seimbang itu meliputi 5 kelompok tadi beraneka ragam. Jadi gak monoton itu aja yang dimakan, namanya beraneka ragam itu ya. Sekarang sayur bayam, besok sayur apa, besok lauk apa, itu beraneka ragam ya. Dan memenuhi 5 kelompok gizi, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tapi jumlahnya ini harus cukup, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, bila lebih disimpan di dalam tubuh sehingga berat badannya meningkat, obesitas. Tapi kalau kurang, nanti juga gitu, nggak ada yang dimakan, asupan akhirnya diambilkan dari cadangan yang ada di dalam tubuh ya, seperti kalsium, lemak, protein. Nah, kemarin itu ya kan ada yang disimpan ya. Terus keadaan ini ya tercermin dalam derajat kesehatan, tumbang ya, serta aktivitas yang optimal ya. Terus sedangkan menurut Al-Matsir tahun 2001, yang dimaksud dengan menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna memelihara dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Hampir sama, harus beraneka ragam ya, jumlah dan porsinya harus sesuai ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Untuk apa? Ya tidak hanya untuk tumbuh kembang, tapi untuk memelihara dan perbaikan sel-sel tubuh supaya sel tubuhnya itu tidak mati, tidak rusak. Lain mati, rusak, mudah sakit. Jadi yang sakit itu berarti ada sel tubuhnya yang rusak atau mati, sehingga daya tahan tubuhnya menurun ya. Terus konsep gizi seimbang ya, ini masih lanjut ya. Lah biasanya dibentukkan apa? Mengerucut ya, piramida ya. Sudah pernah lihat ya bentuknya piramida, itu sudah ada kayaknya di grupnya, itu sudah ada. Nah, grup kelas apa ini, kelas A ya, yang ada di mananya itu di apa, di ininya grup itu ada di situ. Nah, bentuknya gizi seimbang itu mengerucut ya, dan populer dengan istilah triguna makanan ya. Itu yang biasa disebut dengan triguna makanan. Yang pertama yaitu sumber kerucut, yang pertama yaitu sumber zat tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan yang digambarkan di dasar kerucut atau yang disebut dengan karbohidrat
yaitu zat tenaga. Ya, yang pertama termasuk zat tenaga. Yang kedua yaitu sumber zat pengatur. Yang pertama zat tenaga, yang dari karbohidrat. Yang kedua yaitu zat pengatur. Ya, yaitu sayuran dan buah-buahan digambarkan pada bagian tengah kerucut. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat. Yang paling dasar ini adalah zat tenaga. Yang kedua adalah zat pengatur. Yang ketiga adalah zat pembangun. Kalau zat pembangun itu didapat dari apa? Ya, sumber hewani dan nabati. Kacang-kacangan, ayam dan sebagainya ya. Tapi kalau pengatur sayur, buah, nah ini termasuk zat pengatur. Ya, ini semuanya diperlukan oleh tubuh. Ya. Yang ketiga yaitu laktose. Sini dia kata saya di klinik itu loh, itu kan kontrak kampus itu kan kampus mata ini niku kontrak itu kan disimpan kampus niku ngobrol tak sebentar ya. Iya, Bu. Nah, iya bisa iku ae luar apa-apa. Oh. Njuk kampus ae mau anu. Mbak wingi sing kontrak itu. Kudu. Maman yo perlu kontrak kan perlu kontrak sama LPPM nya. Iki tanda tangan. Oh iya berarti itu ya. Iku piro kuwi sing iki ya. Heeh. Murid dhewe itu. Heeh. Iya, mas kok ada ini kok ngelam terus kali fotokopi ta. Fotokopi. Loh, jadi fotokopi, cocok fotokopi ini lah. Stempel yo kayak kita kayak ledok di rumah iku. Oh, berarti fotokopi. Heeh. Yo, yo tak juga iku. Oh, ini mah salang kok. Sono ya ini kanan. Ya. Mana adik sampai ini ya. Ketiga yaitu sumber zat pembangun, yaitu ada kacang-kacangan, makanan yang berupa hewani maupun nabati ya. Kalau nabati Anda sudah tahu ya kan, kita tahu ya. Kita saya sebutkan mosok besar kita tahu. Apa sih Bu nabati itu dari apa? Ada yang nggak tahu? Nabati dari apa? Ada yang nggak tahu? Dari kacang-kacangan Ibu. Dari tumbuhan saya tahu apa tidak? Gitu aja nggak usah disebutkan. Oleh tahu ya sudah. Ya. Ini adalah disebut dengan triguna makanan ya, yang dikelompokkan menjadi 3, ada zat tenaga, ada zat pengatur dan ada zat pembangun. Ya. Terus ini faktor yang mempengaruhi ya penyusunan gizi seimbang, ada ekonomi, sosial budaya, kondisi kesehatan, umur, berat badan, aktivitas, ya kebiasaan makan like or dislike, misalnya suka aku nggak suka ini, aduh aku sukanya keringan, nggak suka sayur, biasanya ada gitu ya. Ketersediaan pangan setempat, ya kita bahas ya. Jadi kalau ekonomi itu ya ini ya, misalkan kalau ekonominya di bawah standar, tentunya seorang itu akan daya belinya ya berhubungan dengan daya beli. Ini daya belinya yaitu yang dia dapat, yang dia konsumsi. Kalau ekonominya bagus, keuangannya bagus, maka daya
belinya juga beda. Sosial budaya, ini yang bertentangan. Biasanya masyarakat, ibu menyusui nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah ya, orang hamil nggak boleh makan ini, banyak pantangannya. Ini juga akan mempengaruhi ya kondisi kesehatan. Kalau orang itu sakit, tentunya kalau makan, ada ceritanya orang sakit itu makannya banyak ya, kecuali sakit nggak duit-duit itu beda ya. Sakit tubuhnya ya, nah biasanya gitu ya, akan mempengaruhi umur. Kecil, remaja, dewasa, lansia itu juga beda ya. Ini juga beda dalam pengaruhi apa namanya penyusunan gizi seimbang ya. Berat badan juga begitu, antara yang kurus, normal, gemuk, obesitas juga akan mempengaruhi. Tentunya kalau obesitas, jam makannya jadinya agak dibatasin. Nah, terus selain itu aktivitas kalau enggak aktivitasnya antara yang berat, sedang atau ringan itu juga beda. Kalau berat ya makanya lebih banyak daripada yang ringan, yang biasa-biasa saja jalan aktivitasnya ya. Terus kebiasaan makan, yaitu leptospirek tadi, suka nggak suka, ada yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka ayam, ada yang nggak suka telur, dan ada yang nggak suka ikan laut. Nah itu juga akan mempengaruhi. Ketersediaan pangan setempat, ya uangnya ada, semuanya ada, sehat, tapi barang itu nggak ada, ini juga akan mempengaruhi. Mau beli ayam, ayamnya nggak ada. Mau beli sayur, sayurnya nggak ada, sulit. Nah ini juga akan mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Terus ada 13 pesan umum gizi seimbang ya. Yang pertama, makanlah makanan yang beraneka ragam. Ya. Terus yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, ketiga ada makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Gunakan garam beriodium. Makanlah makanan sumber zat besi, ya. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan MPASI sesudahnya. Ya, biasakan makan pagi, minum air bersih aman yang cukup jumlahnya, lakukan aktivitas fisik secara teratur, olahraga ya, hindari minuman yang beralkohol, dan makanan-makanan yang aman bagi kesehatan, serta baca label pada makanan yang dinikmati. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah makanan. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan, di mana di sini idealnya ya ada zat tenaga, ada zat pembangun, dan ada zat pengatur. Sudah tahu ya, tadi zat pengatur itu apa, pembangun apa, dan pengatur apa. Ya, dan jumlahnya yang mengandung unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Ya. Terus makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Ya. Di sini kebutuhan energi dapat tercukupi dengan mengkonsumsi makanan yang bersumber dari karbohidrat, protein serta lemak. Ya. Terus di sini pemantauan berat badan bayi biasanya melalui menggunakan KMS, ya, kartu menuju sehat. Ya. Kalau orang dewasa IMT indeks massa tubuh, dan pada lansia KMS. Ya, kartu menuju ya usila. KMS usila. Jadi ada KMS balita, ada KMS usila, usia lanjut. Ya. Jadi untuk memantau berat badan. Terus kelebihan energi disimpan dalam bentuk lemak dan jaringan lain. Jadi kelebihan energi, kita makan karbohidrat, protein yang banyak itu kebutuhannya berlebihan, nanti akan disimpan lama-lama, disimpan jadi obesitas. Ya, atau hipertensi, jantung, DM, dan penyakit yang lainnya ya. Di situ bila kelebihan ya berlanjut maka akan timbul penyakit hipertensi jantung, CM ya. Sedangkan kekurangan ya nanti akan diambilkan dari cadangan energi, dari jaringan lemak atau otak. Ya, akhirnya diambilkan dari jaringan lemak atau otak, lama-lama kita jadi lesu, letih, lunglai, lapar, akhirnya ngantuk ya. Bila keadaan ini berlanjut ya, sehingga nanti akan daya tahan
turun penurunan badan dan kekurangan gizi yang lainnya, sehingga resepir selama-lama diambil lama-lama diambilkan dari cadangan yang ada di dalam tubuh kita, ya. Pesan yang ketiga yaitu makanlah dari sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan, ya. Jadi dua kelompok karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana, ya. Kalau yang kompleks itu ada padi-padian, bisa dilihat ubi-ubian serta tepung, sagu dan pisang. Kalau yang ini ya, jadi nggak mudah lapar. Kalau kita makan ubi, tepung, jagung ini nggak mudah lapar. Ini yang karbohidrat kompleks, ya. Kalau yang sederhana ini gula, ya. Ini yang bisa menyebabkan mudah lapar, ya. Misalkan kamu makan kolak nih, kan mudah lapar, beda dengan makan yang dari karbohidrat yang kompleks tadi, ya. Terus pembatasan konsumsi gula dianjurkan sampai 5% dari jumlah kebutuhan energi atau kurang lebih 3-4 sendok makan setiap hari. Jadi konsumsi ya gula itu cuma 3-4 sendok makan setiap hari. Apabila energi yang diperoleh dari makanan berkarbohidrat ini selain gula melebihi 60% atau 2/3 bagian dari energi yang dibutuhkan, ya, maka nanti kebutuhan protein, vitamin dan mineral sudah dipenuhi. Kebanyakan ini nggak makan, ya, mineral minum males, makan yang lainnya males, karena apa? Sumber karbohidratnya ini sudah kelebihan, ya, yang simpannya melebihi dari 60%. Akhirnya orang kenyang itu mau makan apa-apa ya males, oh iya benda. Ada yang kenyang sih makan aja. Nggak ada loh. Nggak ada kenyang walaupun di situ ada hamburger, ada apa ya nggak makan. Di situ ada anggur, ada apa nggak mau. Ya, orang kenyang. Nah. Terus yang keempat yaitu batasi konsumsi lemak, ya, dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi, ya. Adapun guna lemak, ya, di sini ternyata lemak itu kemarinnya untuk apa? Untuk membantu penyerapan vitamin A, D, ya, ADIK, ADEK, dan penambahan lezatnya hidangan. Terus yang termasuk 3 golongan lemak di sini ada lemak yang mudah dicerna, dan ada lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh, ya, itu mudah dicerna. Yang atas itu paling mudah dicerna, ada yang mudah dicerna, ada yang sulit dicerna, ya. Dimana kalau yang sulit dicerna disebut dengan lemak yang mengandung asam lemak. Nah, bisa dilihat ya, makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh, ganda, dan jenuh tunggal berasal dari nabati kecuali minyak kelapa. Kalau nabati ya kacang-kacangan ya menas ya. Terus sedangkan makanan sumber asam jenuh, yang atas tadi yang mudah dicerna, yang paling mudah dicerna. Yang kedua ini mudah dicerna, tentunya hewani, ya. Terus minyak kurang dari, ya, sama dengan 10% dan tidak melebihi 25% dan nanti, ya. Jadi konsumsi lemak nabati itu sama dengan 2/1. Jadi lebih banyak nabatinya daripada hewani. Makan dengan mengurangi resiko penyakit jantung kronis. Ya, kenapa? Karena pada ikan itu mengandung asam lemak omega 3. Jadi banyak makan ikan supaya apa? Mengurangi penyakit jantung kronis. Ya. Asam lemak omega 3 ini berperan mencegah terjadinya penyumbatan lemak pada dinding pembuluh darah, ya. Terus gunakan garam beriodium, ya. Di sini pesan yang selanjutnya itu gunakan garam beriodium, di mana garam beriodium yang dianjurkan adalah garam dengan KiO3 atau kalium iodat sebanyak 30-8
ya. Sesuai dengan keputusan Presiden tahun 69, nomor 69 tahun 94 menyatakan bahwa kekurangan yodium ini dapat menyebabkan gangguan akibat ya atau mengakibatkan GAK ya kaki itu gangguan akibat kekurangan yodium, biasanya gondokan, kreatin, dan penurunan IQ, rasa gugur. Nah, rata-rata IQ manusia normal itu 110, IQ di bawah 8 poin tergolong sport. Jadi IQ-nya di bawah 80 berarti itu tergolong bodoh ya. Tapi nggak ada sekarang yang bodoh kan, makanya enak-enak tuh ya, yang adanya males gitu ya, itu penyakit males. Bodoh sekarang nggak ada, tetapi yang ada penyakit males ya. Terus IQ point merupakan ukuran kemampuan seorang ini ya dalam hal berpikir dan saat diri dengan sehingga anjurkan pemberian yodium anak SD ya. Ini ada kapsul ya, 1 kapsul per tahun, kualitas subur 2 kapsul per tahun ya. Ini bisa dilihat ya, pada ibu hamil, ibu menyusui ya. Sekarang makanlah makanan sumber zat besi ya. Jadi yang selanjutnya yaitu di situ zat besi, yaitu ada beta disebut dengan Fe ya. Fe merupakan unsur penting untuk pembentukan sel darah merah ya. Nanti kalau kekurangan Fe nanti bisa menyebabkan anemia ya. Biasanya kalau orang dengan AGB, anemia gizi besi ya, kekurangan gizi besi ya, itu pucat, lemah, lesu, pusing ya, terus kok berkunang-kunang penglihatannya, terus kurang dengan ya, kurang dari normal. Kalau dengan ibu hamil dengan psikoagre atau anemia, ini bisa menyebabkan bayinya PPLR berat badan air rendah, bisa terjadi perdarahan dan juga bisa terjadi kematian. Perdarahan kapan? Ketika dia persalinan ya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk ini ya, apa namanya, kalau kekurangan zat besi ya. Nah, kalau Anda sudah tahu ya, kalau besi itu dapat dari mana? Kemarin sudah ya, dari hewani maupun nabati atau sayuran atau buah ya. Terus selanjutnya yaitu ada ya, berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan ya. Nggak usah dikasih apa-apa. Baru setelah 6 bulan ya, berikan MPASI, makanan pendamping ASI, mulai dari makanan lunak ya, terus lumat, lunak, nah ya, nah seperti itu. Di sini ASI itu adalah makanan yang paling baik ya bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan ya. Jadi tanpa diberikan apa namanya, pendamping ASI ya. Terus kegagalan ASI eksklusif sebanyak jumlah sel otak kekurangan 15 sampai 20%. Jadi kalau nanti tidak ASI eksklusif, ini bisa mempengaruhi ya sel otaknya, yaitu berapa, 15 sampai 20% ya. Entah itu nanti diperas atau diapakan, nah ya. Sedangkan MPASI, makanan atau minuman pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya. Sesuai dengan 6 bulan lebih ya, berikan MPASI. Nanti kalau cuma ASI saja nanti tidak cukup ya. Terus yang ke-8 yaitu biasakan biasakan makan pagi ya. Manfaat dari makan pagi ini untuk melihat daya tahan fisik,
pertahanan, ya, daya tahan tubuh, meningkatkan produksi kerja dan meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, selain itu makan pagi juga bisa membantu kehidupan sehari-hari, ya. Dan itu, ya, supaya apa, kadar gula dalam darah ini tidak turun, ya, yaitu. Sedangkan risiko tidak membiasakan makan pagi adalah gangguan kesehatan yang berupa menurunnya kadar gula darah. Nah, kadar gula darah itu turun, akhirnya jadi ngantuk itu tadi, lemes, ngantuk. Nah, ya, kok ada yang bawa piring sing Marlasti, Iren bawa piring nih, lagi makan nih. Marlasti mana? Bawa piring kuning itu piring yang hadiah dari Soklin itu loh. Lagi makan, jadi bener ya, aku lihat hari ini bisa memang, kamu di mana, di pasar ya bisa, online ya, sambil makan juga bisa, ya, sambil tidur pun juga bisa, ya. Caranya bagaimana, Bu? Ya sudah, beli patung kepalanya saja, dikasih kacamata. Ya, kalau pakai jilbab ya pakai jilbab, pakai kacamata nggak kelihatan. Suruhlah ngadep Zoom. Nah, ya. Terus orangnya mana, tidur. Nah, bisa namanya juga online ya. Nggak tahu ya. Kita absen dulu ya. Tanggal 24. Cynthia Putri. Hadir Ibu. Apriana. Hadir Ibu. Angliana Bulen. Hadir Bu. Angelina Putri. Hadir Ibu. Apriana. Hadir Bu. Aprosina. Hadir Bu. Atri Bodu. Atri. Dari awal Zoom tidak masuk Kristiani. tadi Bu. Kristiani Yolanda. Cynthia Dewi. Hadir Ibu. Dea Patukaloba. Desiana Lawajati. Hadir Bu. Desna Nur. Desna Hadir Nur. Ibu. Elsa Bambu. Hadir Bu. Renolia Bola. Hadir Bu. Francisca. Hadir Bu. Efreda. Hadir Bu. Artini. Hadir Ibu. Ivani. Hadir Bu. Katrina. Hadir Ibu. Kusmiati. Mariati Eke. Hadir Bu. Marisiana. Hadir Ibu. Marlasti. Hadir Ibu. Marcelina Kakak. Hadir Bu. Menas Nova. Sarapan tadi, gula darahnya bisa. Terus minumlah air yang cukup jumlahnya di sini ya. Air yang kita minum itu harus bersih dan aman, bebas dari kuman ya. Di situ fungsinya air dalam tubuh adalah untuk melancarkan transportasi zat gizi dalam tubuh ya. Nah, itu bisa mengatur keseimbangan keseimbangan cairan dan garam mineral yang ada dalam tubuh dan mengatur suhu tubuh. Jadi orang-orang minum biasanya badannya panas ya. Setelah bisa melancarkan BAB ya, biasa. Kebutuhan air bersih ya minimal kurang lebih 2 liter ya sehari ya, atau per 8 gelas sehari ya. Terus lakukan aktivitas fisik ya, olahraga ya, olahraganya ya, sesuai kita melakukan olahraga sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kondisi kesehatan ya. Salah satunya biasakan jalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 50 sampai 100 meter. Ya, untuk apa sih manfaatnya? Ternyata manfaat dari olahraga ini atau aktivitas ini bisa meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru, otak, dan memperlambat penuaan. Ya, jadi nggak perlu salon nih, karena olahraga kita bisa memperlambat penuaan ya.
Terus yang ke-11, hindari minuman yang beralkohol, ya. Jadi lihat nanti itu, ya. Nanti selain ketagihan nanti juga beralkohol ini juga akan mempengaruhi ya kan, karena penyakit gangguan hati. Karena yang makanan berkara jadi harus aman ya, selain bergizi lengkap, maka juga harus nggak berbau yang tidak banyak pengawetnya juga ya. Terus syarat itu zat gizi banyak yang hilang, nasi utuh dalam makan akan diolah untuk fisiknya